wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Agustina Noza dengan NIM 24061004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran luas dan kubikasi daerah teratur sistem polar, yaitu pengukuran luas dan kubikasi daerah teratur sistem polar adalah untuk mendapatkan data koordinat titik-titik batas suatu area yang kemudian digunakan untuk perhitungan luas volume tanah, terutama pada daerah yang relatif datar atau tidak beraturan. Pengukuran ini juga bertujuan untuk mengetahui ketinggian di berbagai titik dan menjadi dasar pembuatan peta serta memberikan kejelasan legalitas kepemilikan lahan. Konsep dasar pengukuran sistem polar. Pertama, konsep sistem polar dalam pengukuran. Sistem polar adalah metode pengukuran posisi yang didasarkan pada suatu titik pusat sebagai acuan. Setiap titik di lapangan ditentukan oleh unsur utama, yaitu jarak dan sudut. Dalam praktik pengukuran teknik sipil dan survei, sistem ini banyak digunakan karena sederhana dan efisien, terutama untuk daerah yang relatif teratur. Yang kedua, konsep daerah teratur. Daerah teratur adalah daerah yang batas-batasnya membentuk pola geometris sederhana atau mendekati bentuk poligon beraturan. Pada daerah teratur, titik-titik batas dapat diukur secara berurutan dari satu titik pusat sehingga memudahkan proses perhitungan luas dan kubikasi. 3. Konsep dasar pengukuran luas sistem polar. Pengukuran luas dengan sistem polar didasarkan pada prinsip pembagian daerah menjadi segitiga-segitiga kecil yang memiliki satu titik pusat yang sama. Setiap segitiga dibentuk oleh dua jarak berurutan dan sudut di antaranya. Luas tiap segitiga dihitung menggunakan hubungan trigonometri. Kemudian seluruh luas segitiga dijumlahkan untuk memperoleh luas total daerah. Prinsip ini memungkinkan perhitungan luas dilakukan tanpa harus mengubah data ke sistem koordinat Kartesius. 4. Konsep dasar kubikasi daerah teratur. Kubikasi merupakan perhitungan volume suatu daerah yang berkaitan dengan pekerjaan tanah seperti galian dan timbunan. Konsep kubikasi pada sistem polar berawal dari luas daerah yang telah dihitung. Kelima, konsep ketelitian dan kesalahan pengukur, yaitu ketetapan penentuan titik pusat, akurasi pembacaan sudut, akurasi pengukuran jarak, ketelitian pengukuran elevasi. Yang keenam, konsep penerapan sistem polar, yaitu pengerjaan pemetaan skala kecil hingga menengah, pengukuran luas bidang tanah teratur, serta perhitungan volume galian dan timbunan. Prinsip kerja alat. Yang pertama, pengukuran sudut. Alat ukur sudut teodolit digunakan untuk mengukur sudut horizontal dari arah referensi tertentu ke titik-titik batas daerah. Sudut diukur secara berurutan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam agar data tersusun sistematis dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua, pengukur jarak. Pengukuran jarak dilakukan dari titik pusat ke titik batas menggunakan pita ukur EDM atau fitur pengukur jarak pada total stasiun. Jarak inilah yang menjadi nilai R dalam sistem polar. Yang ketiga, ada pengukuran elevasi. Untuk keperluan kubikasi, elevasi atau tinggi titik batas ukur menggunakan waterpass atau total station. Data elevasi digunakan untuk menentukan beda tinggi atau tinggi rata-rata yang diperlukan dalam perhitungan volume. Tujuan dari praktikum pengukuran luas dan kubikasi daerah teratur sistem polar adalah untuk mendapatkan data koordinat titik-titik batas suatu area yang kemudian digunakan untuk perhitungan dan luas volume tanah, terutama pada daerah yang relatif datar atau tidak beratur. Pengukuran ini juga bertujuan untuk mengetahui ketinggian elevasi di berbagai titik dan menjadi dasar pembuatan peta serta memberikan kejelasan legalitas kepemilikan lahan. Manfaat praktikum ini untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melakukan pengukuran luas dan volume daerah teratur menggunakan sistem polar. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami penerapan teori ke kondisi lapangan,
meningkatkan keterampilan menggunakan alat ukur survei, serta melatih ketelitian dan sistematika kerja. Selain itu, praktikum ini menunjang kemampuan dalam pengolahan dan analisis data pengukuran yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, khususnya pada perhitungan volume galian dan timbunan. Alat yang digunakan yaitu tedolit, berfungsi untuk mengukur sudut horizontal dari jarak dari titik pusat ke titik batas daerah. Data sudut dan jarak ini digunakan sebagai dasar penentuan posisi titik dalam sistem polar. Yang kedua ada tripod, sebagai penyangga alat ukur agar tedolit atau total station berdiri stabil dan tidak bergeser selama proses pengukuran. Yang ketiga ada pita ukur, untuk mengukur jarak dari titik pusat ke titik batas daerah apabila tidak menggunakan pengukur jarak elektronik pada total station. Yang keempat ada rambu ukur, sebagai target pengukuran yang ditempatkan pada titik-titik batas daerah sehingga alat ukur dapat membaca sudut, jarak, dan elevasi dengan tepat. Kelima ada waterpass, untuk mengukur beda tinggi atau elevasi antara titik sebagai data pendukung dan perhitungan komunikasi. Yang ketujuh ada unting-unting, berfungsi untuk memastikan posisi alat tepat berada di atas titik pusat pengukuran. Yang kelima ada buku dan alat tulis, digunakan untuk mencatat hasil pengukuran sudut, jarak, dan elevasi secara sistematis. Bahan yang digunakan yang pertama kita menggunakan patok atau paku ukur, digunakan sebagai penanda titik pusat dan titik batas daerah yang akan diukur. Kedua ada peta kerja atau sketsa lapangan, berfungsi sebagai acuan dan panduan pengukuran serta memandu dalam pemetaan urutan pengambilan data titik. Yang ketiga ada data elevasi atau tinggi alat, digunakan sebagai referensi ketinggian dalam perhitungan komunikasi daerah. Standar keselamatan kerja yaitu menggunakan alat sesuai fungsinya, menggunakan properti keamanan saat di lapangan, bekerja dengan serius, payungi alat saat bekerja, perhatikan keadaan lapangan pengukuran supaya tidak terjadi kecelakaan. Langkah-langkah kerjanya yaitu 1. Siapkan semua alat dan perlengkapan yang diperlukan serta periksa dengan teliti. 2. Tinjau daerah pengukuran, kemudian tentukan rencana pengukuran dan buat sketsa gambar. 3. Pasang pen ukur atau patok sesuai dengan titik rencana. 4. Dirikan dan setel pesawat di tengah area sehingga semua titik dapat dibidik. 5. Pasang kompas di atas pesawat. 6. Pasang bak ukur di titik P1 dan P2. 7. Bidik ke titik P1, maka didapatkan bacaan sudut horizontal dan bacaan benang atas, tengah, dan bawah, serta cek benang tengah. 8. Putar alat searah jarum jam dan arahkan ke P2 dan baca sudut horizontal, serta baca bacaan benang atas, benang bawah, serta benang tengah, dan cek benang tengahnya. 9. Selanjutnya dari kedua bacaan didapat sudut arah utara sudut AP1, AP2, dan jarak optis dari AP1 dan P2. 10. Ukur jarak langsung dari A ke P1 dan A ke P2. Selanjutnya untuk pengukuran titik-titik berikutnya lakukan seperti langkah yang telah saya jelaskan tadi. 12. Koreksi sudut dalam pada titik A 360 derajat. 13. Hitunglah ketinggian titik P2, P3, dan P4 seterusnya serta titik A jika titik P diketahui sesuai dengan rumus. 14. Hitung jarak optis setiap titik. 15. Hitung luas dan volume galian atau timbunan jika daerah tersebut diantarkan gambar hasil pengukuran dan buat laporannya. Cara mencari analisis data yang pertama, cek BT, BA ditambah BB dibagi 2. Jarak optis BA dikurang BB dikali 100. Beda tinggi H, tinggi alat dikurang beda tinggi. Cara mencari tinggi titik, tinggi pusat kurang tambah beda tinggi. Asumsikan H
3 meter. Sudut poligon, sudut yang didapatkan dikurang sudut sebelumnya. Cara mencari luas 1/2 AP1 dikali AP2 sin. Cara mencari luas yaitu jumlah luas keseluruhannya ditambah H rencana, tinggi titik rencana dikurang tinggi titik masing-masing. Cara mencari volume luas dikali H rencana. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pengukuran di lapangan serta pengukuran atau pengolahan data analisis dapat disampaikan bahwa hasil pengukuran yang sesuai dengan kodratnya dan realnya jika jarak diukur di lapangan langsung dan jarak yang diukur, serta telah dilakukan pencarian secara analisis itu hanya memiliki selisih yang dapat dikatakan masuk toleransi yang diminta jika jarak di lapangan telah dikasih toleransi dengan rumus ternyata akurat, maka hasil pengukuran dapat dikatakan akurat. Sarannya, untuk menghindari kesalahan faktor alam, sebaiknya pengukuran dilakukan pada cuaca cerah, pengalaman dilakukan dengan teliti, dan kondisi alat dalam keadaan baik. Untuk digunakan setidaknya alat digunakan harus lengkap. Berikut penjelasan yang lebih tepat yang terdapat pada video animasi. Hari ini kita akan belajar cara mengukur luas dan kubikasi daerah menggunakan water pass dalam sistem polar. Pertama, siapkan alat dan perlengkapan. Water pass, patok, kompas, bak ukur, dan seperangkat alat tulis. Periksa setiap alat untuk memastikan fungsinya normal. Tinjau daerah pengukuran. Buat sketsa dan tentukan titik-titik pengukuran. Titik A sebagai titik pusat, P1, P2, 3 sebagai titik-titik yang akan diukur. Pasang patok di titik-titik rencana. Kemudian dirikan water pass di titik A. Pastikan water pass stabil dan dapat membidik semua titik pengukuran. Pasang kompas di atas water pass untuk mengukur sudut arah. Dan bak ukur di titik P1 dan P2 untuk mengukur tinggi. Bidik titik P1 baca sudut horizontal dan bacaan benang atas, tengah, bawah. Periksa apakah benang tengah sesuai dengan garis pandang. Putar water pass ke titik P2, baca sudut horizontal, lalu hitung sudut A1 sebagai selisih sudut kedua titik. Ukurlah jarak langsung dari titik A ke P1 dan P2 menggunakan meteran untuk verifikasi. Ulangi proses pengukuran untuk titik-titik selanjutnya hingga semua titik terukur. Hitung koreksi sudut, ketinggian titik-titik, dan jarak optis menggunakan rumus yang telah dipelajari. Dengan data yang diperoleh, hitung luas dan volume galian atau timbunan menggunakan rumus kubikasi. Gambarkan hasil pengukuran, susun laporan, dan serahkan kepada instruktur untuk evaluasi. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berlatih sendiri. Selamat belajar.